Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat bertemu kembali dengan saya, Hadi Ismail. Untuk kali ini saya akan membahas kaitannya tentang istilah pengaruh mandiri dan pengaruh utama pada rancangan percobaan faktorial ya. Nah, sebelum ke sana, ini saya coba jelaskan dulu dari sini dulu ya. Ini saya ambil sumber dari Pak Ade Setiawan 2009. Silakan teman-teman bisa dicek lengkapnya nanti di sana ya, atau di Smart Start Info di websitenya beliau. Silakan dicek. Baik, teman-teman sudah tahu bahwa faktorial itu ada dua faktor atau lebih. Karena ada dua faktor atau lebih, sehingga akan diestimasi yang namanya interaksi. Nah, yang namanya interaksi kalau kita grafikan adalah dua faktor tersebut saling sinergi atau saling berantagonis, seperti itu ya. Nah, sinergi itu artinya responnya positif, kemudian yang antagonis itu menghambat kinerja dari faktor lain atau bersifat negatif, barangkali itu ya. Baik, berikutnya pengertian interaksi secara umum teman-teman juga sudah tahu ya. Yang jelas kalau saya lebih melihat dari yang terakhir ini ya. Jadi interaksi itu apakah pengaruh dari faktor tertentu tergantung atau bergantung pada taraf faktor lainnya, seperti itu ya. Di sini ada grafik teman-teman. Kalau dibuatkan sebuah grafik, ini faktor A, ini faktor B. Nah, gradien perbedaan ini adalah bisa dikatakan interaksi. Kemudian yang satu lagi juga ada arah yang berlawanan ya, antagonis. Nah, ini pun dikategorikan sebagai interaksi. Baik, berikutnya teman-teman. Nah, ini adalah ilustrasi bahwa pengaruh sederhana B sama pada setiap taraf A, maka kedua faktor tersebut tidak ada interaksi. Jadi apabila digambarkan di sebuah grafik, jadi sejajar itu dia tidak ada interaksi. Tetapi apabila pengaruh sederhana B berbeda pada setiap taraf A, seperti ini ya, berbeda ya, ini ada gradien perbedaan, kemudian ini saling berbedaan arah dari sebuah respon, maka ini dikatakan bahwa kedua faktor tersebut tidak saling bebas, dan dikatakan di sini interaksi. Oke. Nah, berikutnya teman-teman ada istilah pengaruh sederhana atau single effect, dan ada yang pengaruh utama atau main effect. Nah, pengaruh sederhana atau single effect itu maksudnya, contoh di sini teman-teman. Jadi pengaruh nitrogen taraf 0 terhadap P0 dan P1 di sini adalah pengaruh single effect atau pengaruh mandiri. Pun demikian di N1 terhadap P0 dan P1 itu adalah single effect N1. Kemudian pada taraf P0 dan N0 N1 single effect-nya demikian, dan pada fosfor atau P1 terhadap N0 dan N1 ini adalah single effect-nya seperti ini. Nah, sehingga yang dinamakan main effect atau interaksi itu adalah pengaruh dari semuanya, pengaruh dari faktor A dan faktor B pada masing-masing taraf. Ini yang dinamakan pengaruh sederhana. Nanti saya akan diperlihatkan contoh deskripsi ya teman-teman, apa yang disebut pengaruh sederhana dan interaksi. Barangkali akan saya perlihatkan setelah ini ya. Nah, intinya itu. Jadi di faktorial ada istilah pengaruh sederhana dan pengaruh utama. Baik, berikutnya saya ingin memperlihatkan apa sih pengaruh mandiri atau single effect atau pengaruh utama. Nah, teman-teman, ini adalah saya coba teman-teman dibawa ke sini. Ini contoh percobaan yang ada interaksinya ya. Teman-teman, ini suatu tabel F hitung rekapitulasi F hitung.
rekapitulasi app hitung. Jadi yang teman-teman kemarin dihitung itu kan per karakter atau respon atau Y-nya itu ini ya, masing-masing karakter. Nah ini kalau di skripsi biasanya nanti teman-teman berupa rekapitulasi dari semua karakter yang teman-teman amati. Di sini teman-teman masih ingat ya, kalau di interaksi itu atau di faktorial atau di split plot itu kan ada perlakuan, ada genotip dan ada interaksinya. Nah di sini sudah ada juga notasi notasi signifikansinya ya, TN tidak nyata, bintang itu nyata. Kita lihat satu persatu. Di sini ada karakter bobot ubi tunggal. Bobot ubi tunggal kita lihat interaksinya. Di sini interaksinya non signifikan, tetapi genotipnya signifikan. Artinya untuk bobot ubi tunggal dia hanya pengaruh mandirinya yang berpengaruh. Begitu ya. Oke. Ini adalah hasil uji lanjut, nanti akan dijelaskan berikutnya. Jadi apabila tidak ada interaksi di tabel ANOVA-nya, maka yang dicari adalah yang berpengaruh itu adalah pengaruh mandiri. Di sini dalam hal ini adalah pengaruh mandiri genotip. Oke, itu ya. Baik, sekarang yang kedua, bobot ubi per plot. Di sini semuanya signifikan, artinya ada interaksi. Sehingga khusus untuk bobot ubi per plot, artinya dia pengaruh interaksinya ada. Nah, kalau ada pengaruh interaksi, saya sebelumnya sudah menerangkan sedikit. Apabila ada interaksi, maka di uji lanjutnya nanti ada tabel yang namanya tabel dui arah. Nah, dengan tabel dui arah nanti kita akan melihat pola interaksi genotip, misalkan di sini dengan pemangkasan. Di sini faktornya ada dua ya, genotip dengan pemangkasan. Nah di sini akan diukur nanti pengaruh, misalkan pengaruh genotip terhadap pemangkasan dan tidak dipangkas, atau pengaruh pemangkasan terhadap semua genotip, pengaruh non pemangkasan terhadap semua genotip. Itu aja dulu ya pemahamannya, sampai sini aja dulu. Explore lebih lanjutnya nanti di video berikutnya. Oke, baik, berikutnya bobot ubi per tanaman. Di sini genotipnya signifikan, interaksinya signifikan, artinya dia ada interaksi. Oke, nah, sehingga tabelnya tetap tabel dui arah. Ini ya, bobot ubi per tanaman. Nah seperti ini tabel dui arah. Jadi untuk melihat pengaruh genotip masing-masing genotip terhadap pemangkasan dan non pemangkasan, atau pengaruh pemangkasan terhadap semua genotip, atau pengaruh non pemangkasan terhadap semua genotip. Baik, berikutnya karakter yang keempat ya. Oke, jumlah ubi per tanaman. Di sini perlakuan dan genotipnya non signifikan, tetapi interaksinya signifikan. Artinya tetap sama, jadi dia masih ada interaksi. Dalam hal ini tetap dibuat tabel dui arah. Oke. Nah, berikutnya ini ada diameter ubi. Diameter ubi interaksinya non signifikan, tetapi genotipnya signifikan. Artinya pengaruh mandiri genotip. Oke, sehingga untuk pengaruh genotip mandiri yang dicari adalah ini diameter ubi ya. Nah, pengaruh mandiri genotip artinya si pemangkasan nggak ada pengaruh apa-apa, begitu ya. Jadi dia yang berpengaruh perbedaan hanya di antara genotipnya saja, mandiri genotip. Itu maksudnya ya. Mudah-mudahan ketangkap sampai sini. Berikutnya di sini ada panjang ubi, semuanya non signifikan, artinya tidak diuji lanjut, titik, gitu ya. Atau dibahas nanti why, kenapa panjang ubi tidak signifikan, itu aja. Nah terakhir di sini ada volume ubi, dia pun tanpa interaksi, tetapi perlakuannya yang signifikan, sehingga untuk volume ubi di sini pun yang pengaruh mandirinya adalah pengaruh pemangkasan. Kalau tadi
Yang sebelumnya yang diameter ubi itu yang pengaruh mandirinya diameter genotip ya. Jadi di sininya dihitungnya pengaruh mandiri genotip. Tetapi yang volume ubi karena yang signifikannya perlakuan, artinya pemangkasan, sehingga di pengaruh mandiri ini adalah pengaruh mandiri perlakuan pemangkasan. Baik, barangkali pembahasannya sampai situ dulu teman-teman. Lebih jelasnya nanti di video berikutnya. Video saat ini saya hanya ingin memberikan pemahaman sedikit apa sih pengaruh mandiri, pengaruh atau pengaruh sederhana atau single effect, dan apa pengaruh utama atau main effect. Begitu ya. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.